Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Edu? Apa kabarnya? Iya Bu, ya baik. Kok Ini sepertinya Bu, wajahnya sedikit saya sedang murung? mengalami kendala di. Oh iya Bu, begini soalnya saya sedang mengalami kendala di dalam kelas. Di kelas terutama di tingkat kelas 7 Bu. Mm-mm. Jadi apa kira-kira apa ada yang bisa saya bantu, Pak Edu? Iya Bu, ini salah satu siswa saya bernama Harun. Di kelas 7 ini kan seharusnya sudah lancar baca, tapi dia terkendala dalam mengeja. Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas sedikit terhambat dengan kendalanya tersebut. Apakah Ibu bisa membantu saya mencarikan solusi? Jadi Pak Edu saat ini sedang memiliki masalah dengan siswanya di kelas 7. Seperti itu ya Pak Edu? Ya, sore Bu. Ya, jadi Pak Edu sedang punya kendala dengan siswanya yang di kelas 7. Seperti itu ya Pak Edu? Iya Bu, seperti itu. Kendalanya siswa Bapak ini kelas 7, kemudian dia belum lancar membaca. Apa benar seperti itu Pak Edu? Iya, benar seperti itu Bu. Nah, menurut Bapak, bagian mana yang perlu diselesaikan? Bagian mana yang perlu Bapak cari tahu agar si anak ini tadi dapat tersolusikan permasalahannya, begitu Pak ya? Kemampuannya untuk membaca tadi. Apa benar seperti itu Pak? Iya Bu, benar seperti itu. Apa Pak Edu sudah melakukan sesuatu terhadap anak tersebut sampai saat ini? Iya Bu, harapan saya agar Harun itu dapat membaca dengan baik. Saya melakukan sesuatu seperti saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba untuk mengajak Harun dari segi konten yang saya paparkan di depan kelas, yaitu melalui media visual berupa video, agar Harun, walaupun dia tidak lancar membaca, setidaknya dengan media konten video yang saya dengarkan, dia dapat mengerti maksud dan tujuan dalam kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang saya ingin paparkan di tengah murid-murid lainnya, begitu pula dengan Harun. Seperti itu, Bu. Oh, jadi saat ini Pak Edu sudah melakukan strategi karena mengetahui si Harun ini tidak dapat membaca, Bapak memberikan pembelajaran diferensiasi. Seperti itu ya Pak ya? Iya, Bu, Benar Pak seperti Edu? itu. Dengan cara Bapak merubah konten pembelajarannya Bapak, tidak dengan dia membaca, tapi membuat secara visual dengan berupa video, sehingga Harun ini, anak yang tadi belum dapat membaca, dapat menuntaskan pembelajaran saat hari itu. Seperti itu ya Bapak ya? Iya, Bu, sudah seperti itu. Nah, kira-kira dengan cara itu apakah Harun jadi bisa membaca Bapak? Sebenarnya Harun ini dia kurang lancar membaca, tapi setidaknya dia dapat mengerti maksud dari pembelajaran saya dan juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi kalau saya lihat di sini kan Pak,
permasalahannya sepertinya adalah Harun yang kurang lancar membaca. Jadi di sini kalau saya lihat, apa sebenarnya harapan Bapak terhadap Harun ini? Apa bisa Bapak jelaskan kepada saya? Ya Bu, harapan saya agar Harun dapat lancar membaca. Paling tidak dia mampu mengerti dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, agar dia tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Begitu Bu. Ya, alhamdulillah kalau untuk hal itu sepertinya dengan ide Bapak tadi menggunakan pembelajaran dispensasi itu sudah dapat membuat si Harun ini mengikuti pembelajaran Bapak. Seperti itu ya Pak ya? Nah, Iya Bu. sekarang Pak, karena permasalahannya itu saya lihat adalah kurang lancarnya Harun. Apakah Bapak punya metode lain yang sudah Bapak berikan kepada Harun sebelum ini atau setelah pembelajaran dispensasi ini? Iya Bu, saya biasa itu dalam kelas menyuruh atau meminta tolong kepada teman sebangkunya. Itu namanya salah satu siswa yang bernama Silvi. Silvi ini dari segi perkembangan dia itu pola pikir dan kemampuannya sudah setara dengan anak kelas 3 SMP. Jadi saya meminta tolong kepada Silvi agar dia menjadi tutor sebaya untuk Harun. Anggapannya seperti seolah-olah Harun ini adiknya di dalam kelas. Dia dapat membantu dan menolong Harun. Seperti metode tutor sebaya yang saya lakukan. Apakah dengan ini sudah bisa agar Harun dapat lancar membaca dan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti teman-temannya yang lain? Nah, kalau untuk itu setelah Pak Edu mengajak teman sebayanya yaitu menjadi tutor ya yang bernama Silvi, selama proses Silvi menjadi tutor sebaya dengan apa yang sudah Bapak lakukan, menurut Bapak terselesaikankah kendala Harun atau Bapak sudah melihatkah perkembangan Harun setelah ada bantuan Silvi yaitu tutor sebayanya ini Pak? Bagaimana Bapak melihatnya? Saya melihat Harun itu terbantu dengan kehadiran Silvi. Mungkin jika saya hitung-hitung, awalnya mungkin Harun itu dalam posisi 1, yaitu sekarang mungkin dia ada di posisi 7 mengarah ke 8, tapi tidak sampai sesempurna itu. Saya berharap juga dengan kehadiran Silvi ini dapat membuat Harun dapat lancar membacanya. Dan biasanya juga saya meminta tolong kepada Silvi agar dia dapat membantu Harun dalam berlatih membaca di lingkungan di luar sekolah. Mungkin mereka mengadakan sama-sama belajar di rumah atau membuat kelompok belajar begitu Bu. Sebenarnya sudah bagus Pak Edu cara Bapak dengan mengajak teman sebangkunya, tutor sebayanya menjadi tutor sebaya ya Pak Edu, si Silvi ini, sehingga Bapak mendapatkan hasil bahwa teknik ini dapat membantu Harun menyelesaikan permasalahannya itu kurang lancar. Nah, lalu Pak, kira-kira setelah Bapak melakukan hal tersebut, perlukah lagi apakah dukungan yang dibutuhkan setelah ini untuk bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah Harun tadi? Apakah masih membutuhkan dukungan lain begitu Pak? Atau menurut Bapak tutor sebaya ini sudah cukup membantu Harun menyelesaikan masalahnya? Selain teman
sejawatnya, teman rekan belajarnya Silvi, saya juga berharap ada bantuan dari rekan-rekan guru yang lain dalam memperhatikan Harun di kelas. Dari 10 mata pelajaran di sekolah kami, saya berharap dari 9 guru mapel yang lain dapat memantau Harun dan memahami keadaan Harun. Selain itu juga, saya berharap guru, maaf, orang tua di rumah juga dapat turut serta membantu proses perkembangan Harun dalam segi membaca. Oh, Masya Allah. Menurut saya, setelah mendengar cerita Pak Edu ini, Bapak sudah menemukan rencana dan teknik untuk masalah Harun. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah menemukan hal ini? Perasaan saya, Bu, agak lega. Terima kasih, Bu, telah membantu saya secara tidak sadar. Ibu sudah mengarahkan saya dalam proses menemukan solusi. Awal mulanya saya berpikir penanggulangan yang saya lakukan ini kurang tepat, tapi dengan adanya arahan dari Ibu melalui proses coaching ini, saya jadi menemukan strategi yang kiranya tepat untuk perkembangan Harun Alhamdulillah. dalam segi membacanya. Iya. Jadi Pak, setelah ini kira-kira langkah apa yang Pak Edu ingin ambil, yang saya rasa sudah cukup tepat ya, tepat sekali ide Bapak tadi. Saya juga setuju untuk mendapatkan dukungan dari teman sejawat Bapak, guru ya. Di sini ada sekitar 10 guru mata pelajaran lain dan juga orang tua. Kira-kira menurut Bapak kapan rencana ini, ide ini segera bisa Bapak laksanakan? Saya akan melakukannya sesegera mungkin, terutama di dalam menghadapi atau kita melangkah ke kompetensi dasar selanjutnya. Banyak indikator-indikator dan materi-materi selanjutnya yang akan menanti Harun untuk dia lebih mengeksplor kemampuannya dalam segi membaca. Dan juga segera ini saya akan melakukan koordinasi dengan guru-guru dan juga orang tua Harun di rumah. Dan saya akan lebih memantau lagi dengan bantuan rekan sebayanya Silvi agar dia dapat menjapri saya melalui media WhatsApp untuk membantu saya memantau perkembangan kemampuan Harun dalam membaca. Terima kasih Bu atas coachingnya, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah, syukurlah Pak Edu, akhirnya sudah mendapatkan istilahnya menemukan cara menyelesaikan permasalahan ini. Semoga segera bisa terselesaikan Pak ya, dan tentunya Pak jangan lupa untuk bekerja dengan senang hati. Semoga dengan apa yang Bapak berikan kepada Harun tadi dapat membantu dia agar segera lancar dalam membaca. Semangat ya Pak Edu, semangat. Iya Bu, terima kasih atas bantuan Ibu. Saya berharap Ibu tidak lelah dalam membantu saya sebagai rekan sejawat saya yang baik di sekolah. Terima kasih Bu atas bantuannya. Saya berharap ya kalau ada masalah lagi Ibu dapat membantu saya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak Edu, dengan senang hati. Jika saya ada waktu pasti saya bantu. Sukses selalu ya Pak Edu. Iya Bu. Selamat siang Pak Edu, apa Bapak punya waktu luang buat saya? Iya Bu, selamat siang. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, mohon maaf ini Pak, saya jadinya kayaknya mengganggu waktunya Bapak. Bolehkah saya sedikit
kayak model curhat begitu, ada sedikit masalah saya, Pak. Oh, ada masalah ya, Bu. Masalahnya itu seperti apa ya, Bu? Apa bisa Ibu jelaskan kepada saya? Iya, Pak Edu, sebenarnya saya ini tuh, Pak, hanya ingin mendapatkan solusi. Kira-kira bagaimana cara saya ini menghadapi masalahnya ini, Pak, bukan hanya di anak murid saya, tapi berhubungan dengan orang tua murid. Begitu, Pak. Oh, iya, Bu. Kalau saya tahu, kesalahan Ibu itu dari anak-anak dan orang tua itu seperti apa, Bu? Apa bisa Ibu jelaskan? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Saya ini kan Bapak tahu sendiri, saya guru TK. Kemudian kan ini masih di bulan sudah akhir September, Pak. Kita masuk kemarin memang di bulan Juli, 2 bulan, 2 bulan, 2 pekan ya, 2 pekan terakhir di Juli itu memang orang tua kami izinkan, Pak, untuk masuk. Jadi permasalahan saya nih, Pak, sebenarnya kami ini kan mengajarkan anak-anak untuk mandiri, terutama terkait dengan tidak didampingin orang tua lagi, karena kami di sekolah itu full day, Pak. Tapi ini anak saya, dia masih didampingi sama orang tuanya, dan sekarang mulai temannya yang lain jadi ikutan juga seperti mau didampingin, jadi bertambah begitu, Pak. Iya, iya, Bu. Jadi dari permasalahan Ibu ini di awal tahun pembelajaran, Ibu mengizinkan orang untuk mendampingi anak-anaknya di dalam kelas. Tapi di pertengahan semester awal ini, Ibu memulai untuk agar anak tersebut dapat mandiri dan pas pelan-pelan dari orang tuanya. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu, kalau menurut angka dari 1 sampai 10, permasalahan Ibu ini di angka berapa? Karena sudah mulai menambah ini, Pak, menurut saya ini permasalahan sudah mulai ke 8 mau 9, Pak. Makanya saya sedikit pusing, karena ini kan, Pak, sudah bulan September, tapi kenapa ini anak dia masih mamanya dia datang tungguin seperti itu, Pak. Oh iya, Bu. Jadi harapan Ibu dari permasalahan ini, ekspektasi Ibu anak itu mau seperti apa di dalam kelas? Nah, jadi, Pak, sebenarnya saya itu harapannya si anak ini begitu sudah jam untuk pembelajaran, dia sudah bisa bergabung dengan saya dan teman-temannya. Hanya karena dianya masih belum mau bergabung, masih tarik ulur, akhirnya pembelajaran ini jadi mundur, Pak, dan temannya pun ikutan minta ditemanin sama orang tuanya. Nah, ini sebelumnya saya itu sudah ada pembicaraan. Enggak, awalnya itu, Pak, saya sudah mulai, kan anaknya ini kalau sudah lama ditinggalkan orang tuanya dia mau lepas. Jadi di awal tuh saya sudah model berikan motivasi, saya sudah mereward dengan tepukan gitu kan, Pak, penyemangat agar dia itu mau tinggal sama orang tuanya. Tapi begitu dia sakit lagi, Pak, masuk kembali lagi, hal tersebut terjadi lagi, Pak. Oh iya, Bu. Jadi di sini Ibu sudah melakukan berbagai macam cara agar anak-anak tersebut dapat mandiri dan terlepas dari orang tuanya. Namun anak-anak tersebut, salah satu anak di kelas Ibu ini memberikan dampak sehingga diikuti oleh teman-teman yang lain.
apakah ada metode yang Ibu lakukan, langkah-langkah yang Ibu rasa sudah tepat Ibu lakukan sehingga anak-anak tersebut dapat pelan-pelan terlepas dari orang tuanya? Dapat Ibu jelaskan langkah-langkah yang Ibu lakukan seperti itu seperti apa? Nah, di awal September kemarin itu Pak, saya sudah sempat duduk bersama dengan si orang tua dan si anak. Kami sudah kayak model pendekatan restitusi gitu Pak. Hanya mungkin tidak terlalu detail karena si anak ini kan masih dengan orang tuanya, dan dominan itu orang tuanya yang lebih banyak bicara. Nah, sehingga menurut saya memang kayaknya harus ada cara lain yang saya lakukan begitu. Saya sudah pikirkan, tapi mungkin ya saya perlu duduk dulu bersama orang tuanya lagi, seperti itu ya kira-kira. Iya. Atau harus ada gimana ya? Saya sudah coba kemarin bicara dengan orang tuanya Pak, tapi orang tuanya mengiyakan saja. Pas proses anaknya mau ditinggalkan lagi, sama orang tuanya juga enggak tega Pak, kayak begitu. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Apakah selain orang tua, apakah Ibu telah melakukan pendekatan atau membutuhkan peran orang lain untuk mendukung keberhasilan program yang Ibu buat agar anak-anak di sekolah Ibu dapat tumbuh dengan mandiri dan berlahan-lahan mulai terlepas dari orang tuanya? Apakah ada hal yang seperti itu Ibu lakukan? Kayaknya Pak, mungkin ya, karena saya sudah dengan anak di kelas. Saya sudah bicara sama orang tuanya juga. Sepertinya saya perlu dukungan dari sekolah ini Pak. Karena kan kebetulan kalau teman sebaya, teman saya satu kelas, otomatis kan mereka di kelasnya masing-masing Pak. Berarti yang lebih tepat ini saya minta bantuan kepala sekolah Pak. Mungkin orang tuanya bisa dihadapkan dengan kepala sekolah. Siapa tahu dengan kepala sekolah orang tua ini jadi terdukung, dan dia memahami apa yang sebenarnya ingin dilakukan guru di kelas terkait kemandirian anaknya ini. Begitu Pak. Oh iya. Berarti Ibu secara tidak langsung berpikir agar Ibu bisa meminta tolong kepada kepala sekolah agar dapat bekerja sama, begitu ya Bu? Jadi dengan bantuan kepala sekolah itu, apa bisa Ibu jelaskan? Apa yang Ibu harapkan dengan bantuan kepala sekolah itu? Apa memberi dampak pada program yang Ibu lakukan? Menurut saya Pak, ini ya bisa membantu sekali Pak. Jadi harapan saya begitu dipanggil oleh kepala sekolah, kemudian diadakan sharing bersama orang tua, dipahami apa kendalanya beliau terhadap anaknya yang mungkin dia tidak bisa sampaikan ke saya, dan itu dapat membantu saya untuk mensolusikan kondisi si anak ini di kelas Pak. Gitu menurut saya. Oh iya Bu, jadi Ibu kan tadi sudah menemukan, berarti Ibu memerlukan dukungan kepala sekolah agar Ibu bisa bekerja sama dalam hal memberikan edukasi kepada orang tua agar mereka mampu membiarkan anaknya agar dapat tumbuh dengan mandiri dan juga memulai aktivitas di pertengahan semester ini tanpa ada dukungan dari orang tua. Kira-kira Bu, kegiatan seperti apa yang ingin Ibu lakukan dan rencanakan? Rencananya Pak, kalau bisa besok atau lusa saya langsung menghadap ke kepala sekolah
supaya hal ini cepat disolusikan, Pak. Karena ini mengingat sudah akhir September. Saya khawatirnya kalau saya tidak bergerak cepat dan meminta bantuan kepala sekolah, maka ini akan berlarut. Seperti itu, Pak. Ya, Bu. Jadi kekhawatiran Ibu apabila belum adanya koordinasi atau kolaborasi dengan kepala sekolah, Ibu takut bahwa anak-anak ini lama-kelamaan mereka terbiasa dengan pola hubungan dengan orang tuanya di sekolah seperti itu. Berarti mereka nanti tidak mandiri. Begitu menurut Ibu ya? Jadi Seperti itu. Jadi kiranya Ibu akan membuat kegiatan dengan kepala sekolah untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Nah, kapan kiranya kegiatan itu dapat Ibu lakukan? Nah, rencananya Pak, mau supaya ini cepat terselesaikan, mungkin pekan ini saya akan langsung minta kepada kepala sekolah, Pak, agar segera terselesaikan masalah kemandirian anak ini. Seperti itu, Pak. Selain kepala sekolah, Bu, dari kegiatan ini siapa-siapa lagi yang ingin Ibu minta bantuan begitu untuk mendukung keberhasilan program Ibu? Karena ini kan terkait dengan murid saya di kelas ya, Pak, dan kalau seandainya dari teman rekan saya di kelas-kelas mereka pun ada, sepertinya bisa dalam satu ruangan itu kita buat edukasi bersama, dan ini akan menambah pemahaman orang tua bahwa bukan hanya anaknya dia saja yang terkendala, tapi ada juga anak lain. Dan itu dengan adanya pertemuan rapat edukasi bersama kepala sekolah, maka mereka semua menyadari tindakan mereka ini ternyata menghambat kemandirian anak. Seperti itu, Pak. Wah, berarti secara tidak langsung Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Nah, kira-kira dari tadi, dari mungkin posisi Ibu di angka 8, kira-kira sekarang lewat permasalahan yang telah terpecahkan ini, Ibu sudah berada di posisi mana, Bu? Dari 1 sampai 10. Kalau ini sudah terpecahkan, alhamdulillah sudah mulai ke 9 ini, Pak. Tinggal actionnya saja berarti ya, Pak ya. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak ini Pak Edu. Ternyata ya, Bu, sama-sama, Bu. Dengan diskusi dengan Bapak, saya tidak salah pilih ini untuk curhat masalah ini. Saya jadi terbantukan ini menyelesaikan masalah saya. Wah, terima kasih banyak Pak Edu atas bantuannya. Iya, Bu, sama-sama. Mudah-mudahan dari diskusi coaching yang kita lakukan ini segera Ibu dapat menemukan dan menjalankan program agar siswa taman kanak-kanak Ibu dapat segera tumbuh dengan mandiri tanpa adanya ketergantungan dengan orang tua, dan juga kepala sekolah beserta guru-guru dan lingkungan sekolah dapat mendukung program yang Ibu buat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak, Bu, telah dipercayakan dalam program coaching yang Ibu percayakan kepada saya agar Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan. Sama-sama, Bu, terima kasih. Ya Pak, Masya Allah.